Halo semuanya dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana sih cara terbaik buat ngajarin bahasa Arab ke anak-anak di era sekarang? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas evolusinya. Mulai dari yang klasik banget sampai ke alat-alat digital yang super seru. Yuk, langsung aja kita mulai. Ini nih pertanyaan kuncinya ya kan. Gimana caranya kita bisa sulap tantangan belajar bahasa jadi petualangan yang asik banget buat anak-anak? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal cari jawabannya bareng-bareng. Kita akan lihat perjalanannya dari buku teks biasa sampai ke aplikasi game yang interaktif. Oke, kita mulai dari yang paling kita kenal dulu ya, buku teks. Eits, tapi buang jauh-jauh bayangan buku teks yang kaku dan hitam putih dari zaman kita dulu. Kita bakal lihat gimana alat yang klasik ini ternyata bisa disulap jadi modern dan, menarik banget. Nah, ini dia contoh yang pas banget. Judulnya aja udah warna-warni belajar bahasa Arab untuk anak-anak. Lihat deh sampulnya, warnanya cerah, karakternya lucu-lucu. Ini tuh udah kayak ngasih sinjal dari awal, hey, belajar sama aku bakal seru loh. Tujuannya jelas banget, bikin belajar jadi pengalaman yang menyenangkan. Nah, yang bikin buku ini keren itu metodenya. Coba perhatikan, di satu halaman, dia kenalin dulu kosakata baru pakai gambar, misalnya anggota keluarga. Terus, langsung di halaman berikutnya, karakter-karakter yang sama itu dipakai buat percakapan sederhana. Ini pinter banget. Jadi anak-anak nggak cuma ngapalin kata, tapi langsung paham konteksnya. Dan nggak cuma itu loh, mereka juga pakai musik. Coba bayangin deh, lirik-lirik bahasa Arab dinyanyiin pakai nada lagu anak-anak yang kita semua udah kenal. Tiba-tiba, proses menghafal kosakata yang biasanya bikin pusing, jadi kayak sesi karaoke yang seru. Belajar jadi berasa kayak main. Jenius kan? Oke, dari buku cetak, sekarang kita geser sedikit. Kita lihat gimana proses belajar ini berevolusi ke dunia digital. Dimulai dari alat-alat yang simple banget yang bisa diakses sama orang tua langsung dari rumah. Berikutnya, flashcard. Siapa sih yang nggak tahu sama alat belajar legendaris ini? Ternyata, konsepnya yang simple, visual, dan pengulangan itu pas banget buat diadaptasi ke zaman digital sekarang. Contohnya gampang banget ditemuin. Banyak kok sumber online kayak blog Rumah Bunda yang nyediain flashcard gratisan. Tinggal download aja. Kartu-kartu ini tuh emang didesain buat anak-anak usia 1-5 tahun. Gambarnya menarik, terus ada keterangannya dalam bahasa Arab, dan bahkan kadang bahasa Inggris juga. Jadi intinya apa? Fleksibilitas dan aksesibilitasnya itu loh yang jadi pembeda. Kalau buku teks kan pelajarannya udah terstruktur, urut. Nah, dengan flashcard digital ini, orang tua bisa bebas download, print, bawa kemana aja. Kartunya bisa diacak-acak sesuai kemauan. Ini semacam jembatan gitu, dari buku fisik ke pengalaman belajar yang lebih dinamis. Nah, sekarang kita sampai di level berikutnya, garda terdepan game mobile yang interaktif. Disinilah pelajaran bahasa itu benar-benar disulap jadi petualangan yang bikin anak-anak tenggelam dalam keseruan. Oke, terus kenapa sih game mobile ini jadi penting banget? Jawabannya ada di data ini. Coba lihat, pangsa pasar Android di Indonesia itu gede banget. Stabil di atas 80%. Artinya apa? Ya jelas, ini jadi lahan subur buat para developer. Mereka jadi berlomba-lomba bikin aplikasi edukasi di Android, termasuk ya buat belajar bahasa Arab. Inilah yang kita sebut game edukasi. Konsepnya simple sebenarnya. Ambil semua elemen yang bikin game itu seru, kayak skor, tantangan, dapat hadiah, terus digabungin sama materi pelajaran. Nah, konsep inilah yang jadi tulang punggung aplikasi keren yang mau kita lihat sekarang. Yuk, kita intip aplikasi Smart Kids. Ini tampilan menu utamanya. Simple tapi cerdas banget kan? Anak-anak langsung dikasih dua pilihan besar. Mau masuk mode belajar yang lebih santai dan terstruktur, atau mau langsung bermain buat yang suka tantangan. Ini nih yang nunjukin dua pendekatan pintarnya. Di mode belajar, anak-anak dikenalin sama kosakata baru, satu persatu. Nah, begitu mereka ngerasa siap, mereka bisa pindah ke mode bermain buat ngetes pemahaman mereka. Misalnya lewat kuis mencocokkan gambar kayak gini. Jadi ada siklusnya, belajar, terus langsung praktek. Efektif banget. Dan gak cuma kuis doang, ada juga puzzle seru kayak gini. Anak-anak nyusun potongan gambar, dan pas gambarnya jadi, kosakatanya langsung nempel di kepala. Ini cara yang pinter banget buat jaga anak-anak tetap fokus dan gak gampang bosan. Terus, pertanyaannya, emang efektif metode kayak gini? Nah, angka ini yang bakal jawab. Ada sebuah studi yang nunjukin kalau aplikasi ini dapat skor persetujuan sampai 93,64% dari penggunanya. Ini bukti nyata kalau konsep belajar sambil main ini bukan cuma disukai, tapi emang benar-benar berhasil. Oke, kita udah lihat perjalanan dari buku teks, flashcard, sampai game mobile. Jadi apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari semua alat-alat belajar modern ini? Kelihatan banget ya benang merahnya.
Mau itu buku, flashcard, atau game, semuanya punya kesamaan. Penekanan kuat pada visual yang berwarna-warni, ada interaksi, dan ada unsur permainannya. Intinya, trennya itu mengubah anak-anak dari yang tadinya cuma nerima pelajaran secara pasif jadi peserta yang aktif. Dan teknologi, perannya adalah membuat semua ini jadi jauh lebih gampang diakses. Perjalanan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar ya kan? Kalau cuma dalam beberapa tahun aja kita udah lompat dari buku teks sederhana ke game edukasi yang canggih, coba bayangin deh apa yang bakal terjadi beberapa tahun ke depan. Ini jadi bikin kita mikir, seiring teknologi yang makin pintar, kira-kira ruang kelas di masa depan itu bakal kayak gimana ya?